Kisah inspiratif Ko Stephen, korbankan miliaran hartanya demi lawan corona. Di saat merebaknya pandemi corona ini, banyak orang hidup menderita. Mereka tak cuma butuh simpati, namun juga benar-benar uluran tangan nyata dari mereka yang peduli terhadap sesama. Itulah yang ada di benak seorang mualaf Tionghoa asal Jogja bernama Stephen Indra Wibowo. Pria yang sangat akrab disapa Ko Stephen itu menjual harta bendanya untuk ikut membantu berjuang melawan virus corona. Tak tanggung-tanggung dia mengorbankan harta senilai 13 miliar untuk membantu menangani merebaknya virus tersebut. Harta yang ia kumpulkan itu kemudian diolah untuk selanjutnya dibelikan kebutuhan penanganan COVID-19 seperti baju hazmat, masker, dan tak lupa membeli sawah ribuan hektar untuk mengatasi krisis pangan akibat pandemi. Dalam inisiatifnya itu, Ko Stephen bergerak dengan menggandeng sebagai komunitas, termasuk komunitas Mualaf Center Indonesia, di mana dia menjadi ketua di komunitas itu. Sudah persiapkan diri sejak kemunculan corona di Wuhan. Dalam mempersiapkan diri menghadapi virus corona, Ko Stephen mengaku mengikuti terus perkembangan penyebaran virus itu sejak kemunculannya di Wuhan, Cina. Dia kemudian memperhitungkan kemungkinan dampak yang akan muncul apabila penyebaran virus itu sampai ke Indonesia. Sebagai seorang direktur di lembaga eksekutif riset terkemuka di Singapura, ia sudah membaca pandemi virus corona akan menurunkan status ekonomi orang-orang. Mereka yang status ekonominya A bisa menjadi B, yang B bisa jadi C, yang biasa jajan di atas 10 juta berkurang menjadi 7 juta. Begitu seterusnya, jelas Ko Stephen dilansir dari liputan6.com. Keliling dari satu rumah ke rumah lain. Untuk mempersiapkan diri hadapi corona, Ko Stephen mencari penjahit rumahan yang mau diberdayakan untuk menjahit masker dan baju hazmat. Bahkan dia mengaku sudah menyiapkan sistem untuk meminjamkan peralatan jahit kepada penjahit rumahan itu. Apabila ada penjahit yang masuk dalam kategori orang dalam pemantauan atau pasien dalam pemantauan, maka mesin jahitnya akan diambil untuk disterilkan dan keluarganya akan diisolasi dan diberi pasokan makanan selama 2 bulan. Lebih baik kami yang berputar dari satu rumah ke rumah penjahit lain untuk meminimalkan penyebaran ketimbang mengumpulkan pekerjaan dalam jumlah besar di suatu tempat. Terang Ko Stephen dilansir liputan6.com. Gadaikan harta demi aksi kemanusiaan. Setelah 1 bulan berlalu, Ko Stephen mulai kehabisan uang untuk menjalankan aksi kemanusiaannya itu. Pada bulan Februari, dia menjual rumahnya yang ada di Jakarta. Saat uangnya kembali menipis di bulan Maret, Ko Stephen kembali menjual beberapa aset miliknya, mulai dari 7 buah mobil sampai 3 motor gede kesayangannya. Dari modal yang terkumpul dari penjualan aset pribadinya, Ko Stephen bisa memproduksi sebanyak 48.000 baju hazmat yang dibagikan hampir ke 5.000 fasilitas kesehatan dan rumah sakit. Setelah itu ada pula pemasangan surgical glove ke 43.000 baju APD agar sesuai standar WHO. Memproduksi 150.000 masker, 80.000 hand sanitizer, ratusan ribu paket makanan, dan puluhan ribu paket sembako. Dilansir dari liputan6.com. Semua produksi itu didistribusikan merata ke seluruh wilayah di Indonesia, dari Aceh Timur sampai Pulau Baru. Beli sawah ribuan hektar. Selain memproduksi APD, Ko Stephen bersama para koleganya menggagas sebuah program yang diberi nama Ketahanan dan Kecakapan Pangan. Untuk program ini, dia membeli sawah ribuan hektar di berbagai daerah di Indonesia. Tujuannya adalah agar dia bisa memanen padi untuk mempersiapkan ketahanan pangan selama pandemi corona berlangsung. Menurut Ko Stephen, pandemi ini akan mencapai puncak pada Juli dan Agustus. Saat itu, ia memprediksi orang sudah kelelahan dan sumber daya sudah nyaris habis. Jadi, saya beli sawah dari sekarang, ditanami padi, dan 3 bulan lagi bisa untuk membantu mencukupi kebutuhan pangan. Tutur Ko Stephen dikutip dari liputan6.com. Harta hanya titipan Tuhan. Banyak orang-orang yang heran terhadap apa yang dilakukan Ko Stephen, karena di saat yang lain takut jatuh miskin, justru dia menghamburkan uang untuk ikut berjuang melawan virus corona. Namun baginya, harta itu hanyalah titipan Tuhan, sehingga suatu saat pasti akan kembali padanya. Menurutnya, ada 2 cara harta kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara yang pertama adalah dipaksakan karena suatu musibah, sedangkan cara yang kedua adalah dikembalikan dalam bentuk sedekah. Ko Stephen memiliki cara yang kedua. Dulu saya kere juga. Waktu itu saya tidak punya uang tapi tidak pernah merepotkan keluarga. Kenang Ko Stephen dilansir liputan6.com.
Oke, semoga dengan kisah ini bisa menambah wawasan dan semangat untuk memulai sebuah bisnis. Saya Niken, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.